Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawi Ashabul jannati humul faizun. Law anzalna لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وما للظالمين إلا خسارا. Sadaqallahul aliyyul azim. Alhamdulillah allazi farada alaina syiyam fi syahri Ramadan
allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Bapak, Ibu, jamaah tarawih yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, tanpa terasa oleh kita, malam ini kita telah memasuki malam yang ke-17 dari Ramadan 1445 Hijriah. Harapan dan doa kita Bapak Ibu, segala aktivitas amal ibadah, puasa kita, sholat kita, semoga Allah dapat menerima hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Di balik itu besar harapan kita Bapak-bapak, Ibu-ibu. Semoga Allah memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita, supaya dapat kita menyelesaikan Ramadan ini sampai detik terakhir nanti hendaknya. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita kirimkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, malam kini Ibu masuknya ambo berhadapan jawab Bapak Ibu-ibu di dalam malam yang ke-17 di masjid kita Al-Muhsinin, Masjid Agung ini. Adapun tema atau judul kuliah Ramadan kita malam ini, kita beri judul mengantisipasi kecurangan. Kalau boleh satu mau menyampaikan Pak? Boleh ya. Bapak Ibu hadirin, kenapa ini yang menjadi judul kita Pak? Alasan yang pertama, kita kini sedang galau Pak Ibu. Terutama barusan selesai pemilu, kacau. Sehingga kekacauan itu sampai kini belum berakhir. Penyebabnya apa? Di mana-mana orang menyebut dengan kecurangan. Kalau bahasa Solo, kecurangan itu apa? Pangicuah ya. Pangicuah. Kayak itu, pangicuah. Jadi orang pangicuah itu kan curang tuah. Dapat tuah kan itu. Nah, Bapak Ibu hadirin, kita tidak mengaitkan dengan apa yang terjadi Bapak Ibu. Cuma kita mencari solusi. Itu akibat. Tentu kita baca sebab. Dari sebab nanti kita carikan solusinya. Jadi kecurangan yang dibaca orang, hendaknya kita carikan solusinya. Macam mana kita tidak bisa curang? Itu kajinya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua Bapak dan Ibu-ibu, kini kita berada pada bulan Ramadan, tepat pada tanggal 17 Ramadan. Di mana-mana menurut sejarah Bapak Ibu, Al-Quran diturunkan adalah pada tanggal 17 Ramadan. Dalam Quran dikatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan
Bapak Ibu, kalau kita ino-ino ayat namo baca kok, di situ sudah dijawab dari judul yang kita sampaikan tadi. Pada bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Kan begitu kecil Allah. Untuk kekajinya kah? Gunanya hudan linnas, mengarahkan manusia kepada yang positif, memberikan petunjuk kepada manusia ke jalan yang benar, membawa manusia kepada kemaslahatan. Ini dia Al-Quran. Kan tak jawabnya Pak Ibu situ tuh mah. Nantilah. Inilah ayat Bapak Ibu. Kemudian kita lihat ayat yang lain. Yang selalu kita baca apa-apa Ibu-ibu ya. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu kecil Allah Pak Bu. Abasawanya. Mereka itu kata Allah, dia berada di atas petunjuk Tuhan mereka. Aku artinya kok Pak Bu kita ulang balik. Mereka berada di atas petunjuk Tuhan mereka. Ulaika ala hudam min rabbihim. Nah, selama mereka berada di atas petunjuk Allah, apa yang akan didapati? Wa ulaika humul muflihun. Baraka jalenya ayat mengecen Pak. Selama mereka berada di atas petunjuk Tuhan mereka, dan itulah mereka akan memperoleh kemenangan. Nah, ini kita baca Pak Bu. Kemenangan nani mau kasihnya di ayat kok Pak Bu. Kemenangan pilpres, enggak. Kemenangan awak duduk di legislatif, tidak. Yang dimaksud dengan kemenangan di sini adalah kemenangan besok di kampung akhirat. Dan itulah yang didambakan oleh manusia, oleh kita Bapak Ibu. Buat apa kita menang di atas dunia? Buat apa kita berhasil di atas dunia? Tapi caranya tak benar, caranya curang. Tapi ingat Bapak Ibu, kemenangan akhirat tidak bisa dengan curang. Tidak bisa Pak. Tidak bisa. Untuk mendapatkan kemenangan di akhirat, jalannya balik kita ke pangkayat. Bunyi ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Begitu Allah memberikan ungkapan Al-Quran Pak Bu, jalih. Manusia akan bisa memperoleh kemenangan besok di akhirat kata Allah. Selama manusia itu apa? Dia bersifat, dia bersikap seperti satu huruf. Yang pertama dari alif lam mim, yakni huruf alif. Cecali alif dia Pak. Di masa ju alif ku kan tak berubah Pak. Lurui dari atas sampai ke bawah. Oh di Palestina alif serupa itu juga. Ambo pernah ke Thailand Pak Bu ya. Ambo cari alif seperti itu juga. Di mana saja alif lurus dari atas sampai ke bawah. Ibu bapak, inilah sikap orang yang akan memperoleh kemenangan. Siapapun dia, apapun dia, dalam profesi apapun juga, dia adalah seperti huruf alif. Kunang kita cari Pak Bu.
Kau nak ingin menang besok di akhirat, ingin masuk dalam surga Allah, ingin berhasil besok di akhirat, berusaha kita seperti huruf alif. Jadi kita orang yang amanah. Di mana saja, apa saja, siapapun kita, apapun profesi kita, jadilah kita seperti alif. Nah, kini kita carikan solusinya. Kapan orang akan bisa seperti alif? Kau kajilik wah. Bila orang akan bisa jujur? Bila orang tidak akan curang? Bila orang tidak akan bisa mengicuat? Bila orang akan bisa amanah? Nah, kita lanjutkan ayat. Allazina yu'minuna bil ghaib. Apa kata Allah? Orang akan bisa jujur, orang akan bisa seperti alif selama dia beriman kepada yang gaib. Siapa yang gaib? Antara lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau lata tanam keyakinan itu di diri kita, Pak, di mana saja kita berada, dalam suasana apapun, Allah ada di dekat kita, orang akan bisa jujur. Orang akan bisa amanah. Akini ko nan jauh dari kita apa-apa je ibu. Ada itu ko nan terjadi kecurangan. Tukang kicua. Kan itu tibunya itu. Kenapa? Rasa keyakinan Allah melihat kita lah jauh kini. Cuma kita beranggapan celik kiri, celik kanan, tidak ada orang. Nah, main kita di dalam. Padahal Allah memantau kita. Ko untuk mengantisipasinya ke Pak Buyang. Saya ada apa-apa je ibu ini kok. Heboh orang mengecekkan. Malah kadang-kadang tukang marian maliang, rupanya ini nama maliang Pak Bu. Ketua KPK namanya. Maliang lo kira Pak Bu. Padahal KPK aku mah. Udahlah apa-apa je ibu ya. Kenapa? Jawabannya apa? Karena iman kosong, akidah tipis, orang tidak percaya dengan Al-Quran. Akhirnya dia menjadi curang. Ubeknya itu Pak Bu. Tidak ada daripada itu. Selama orang tidak percaya dengan Allah, selama itu pula orang tidak akan benar, tidak akan jujur. Satu. Yang kedua, beriman kepada yang gaib. Dahulu dek orang tua-tua kita atau dek guru ya Pak Bu. Nyajan ke kita nak rukun iman kita ada 6. Yang pertama beriman kepada Allah. Yang kedua beriman kepada malaikat Allah. Kan begitu dulu kaji yang kita terima ya Pak. Nah malaikat dan wajib kita imani bara. Baca tu Pak. Ada 10. Di antara nan 10 tu apa? Ada 2. Siapa dia? Malaikat Raqib dan Atid. Atu bamasukan kadado kita di Pak Bu. Baitu dia orang tua siswa, baitu dia guru kita siswa menanamkan rasa akidah bahwa apa? Malaikat Raqib dan Atid. Apa kerjanya? Wa inna alaikum la'afidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Malaikat Raqib sebelah kanan, Atid sebelah kiri. Kalau nak elok kita kerajukan ditulis oleh malaikat Raqib. Jangankan kita kerajukan Pak, baru saja kita berniat melakukan kebaikan, malaikat sudah menulis ini adalah ibadah cie. Baru niat Pak, itulah kelebihannya Allah Pak Bu, pengasih penyayangnya. Baru niat kebaikan kita kerjakan sudah diberi pahala. Tapi kalau namburu abeko, walaupun berulang-ulang kali niatnya belum dilaksanakan, itu tidak ditulis sama sekali oleh malaikat. Nah, kan sayang Allah ke kitanya Pak Bu. Begitu Allah sayang. Aku bertanamkan ke diri kita dulu ke Pak Bu. Di mana orang sesuatu ada jujur? Di mana orang sesuatu ada lurui? Di mana orang sesuatu ada bana? Kenapa? Dia takut kiri kanan ada orang yang menjaganya.
Ma yalfidhu min qawlin illa ladayya raqibun atid. Tak satu pun ucapan perbuatan yang kamu laksanakan, semuanya diintai, semuanya di-CCTV-kan oleh malaikat raqib dan atid. Pak, Bu, ba'ala kehebatnya CCTV nanado dibuat orang di atas dunia. Lebih hebat CCTV Allah. Kok kini Pak, Bu, ya, malaikat nan dua tu sedang men-shooting kita kok, Pak. Jam itu, tanggal itu, bulan itu, tempatnya di situ. Itu yang dikerjakan hadisat ini. Awas, kata Allah. Dari shootingan oleh malaikat yang dua tadi, itu nanti yang akan diputar balik di akhirat. Artinya pengertian ayat, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Sekecil apapun ya kebaikan yang kamu laksanakan, tidak akan hilang di sisi Allah. Nanti akan kamu lihat. Kenapa? Diputar CCTV di Allah balik. Ini kamu. Aku nama kerajaan dulu. Hari itu, tanggal itu, bulan itu, tempatnya di situ. Nampak, Pak, Bu. Ibu nak muruk itu pula. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kamu menipu, kamu mengambil hak orang, kamu lakukan kejahatan, kamu bikin dosa. Walaupun kamu tipu orang lain, ibu bapak kamu tipu, orang banyak kamu kelabui. Nah, siapapun orang, ya kamu lupakan. Kamu berbuat sekehendak hati kamu di dalam batu gelap, batu hitam, gelap gulita. Di situ kamu laksanakan. Ini dia buktinya, kata Allah. Kemana kita, Pak? Tidak dibaca oleh. Tapampang di situ kesadonya kerajo kejahatan kita. Walaupun di dunia kita bisa mencari jalan, bisa kita menipu orang, tapi besok akan diperlihatkan oleh Allah. Masya Allah. Adima tidak akan takut kita berbuat dosa, Pak, Bu. Dima orang dulu kan bisa berlaku curang. Kenapa? Tatanam di dalam hatinya basuh malaikat selalu mempergitukan kita. Masing-masing kita wa inna alaikum lahafizin. Makanya Bapak Ibu, kini satu-satunya jalan. Apapun bentuknya, mulai dari bawah sampai ke atas. Kalau tidak kembali kepada Al-Quran, kalau tidak kembali kepada akidah, jangan harap kita akan bisa berlaku benar. Tidak akan bersuara, Pak, Bu. Hancur masa yang akan datang. Kenapa? Al-Quran hanya sekedar ulaika ala hudam mir rabbim. Salah mengartikan Al-Quran. Mereka meletakkan Quran berada di atasnya, bukan dia berada di atas Al-Quran. Jika dapat kita sama je kereta api, kereta api berjalan tu di atas rel. Jadi rel kita apa? Inilah dia. Akhirnya tidak, Pak, Bu. Lain pakai juga Qurannya, tapi bila untuk bersumpah letak di atas. Demi Allah. Mungkin dia ulah Quran diletakkan di atas, manusia lupa, manusia tidak jujur. Padahal Al-Quran itu bukan untuk di atas letaknya, tapi kita jadikan kita berada di atas Al-Quran. Maksudnya apa? Kita jadikan Al-Quran sebagai pandangan hidup, pedoman hidup, untuk kita yakini, untuk kita percayai. Sebab apa? Inilah satu-satunya hukum yang bisa menyelamatkan manusia dari segala macam kejahatan. Tapi sayang, beribu kali sayang, la raiba fi. Jangan kita ragu tentang Al-Quran. Selama manusia ragu tentang Al-Quran, antai iyo antai indah, nan tali nan ijo nan kini nan isu. Inilah jadinya Bapak Ibu. Wa ulaika humul muflihun. Kemenangan yang dijanjikan Allah tidak akan bisa kita miliki selama kita ragu tentang Al-Quran. Bapak Ibu hadirin, kita berharap ke depan. Mudah-mudahan siapapun yang akan menjadi atasan kita, pemimpin kita, Pak Bu, kita berharap mereka yang beriman,
yang mengarahkan generasi kita untuk apa? Untuk taat kepada Allah, meyakini Al-Quran adalah pandangan hidup, dan meyakini iman itu adalah sangat penting. Dengan imanlah manusia akan bisa jujur, dengan akidahlah manusia akan bisa amanah, dengan imanlah manusia akan bisa selamat dunia dan akhirat. Itulah fungsi Al-Quran. Untuk itu Bapak Ibu, mari sama kita kembali kepada Al-Quran. Antisipasi kecurangan tak lain tak bukan kembali kepada Al-Quran. Dengan Al-Quran kita tanamkan keimanan yang mantap di dalam diri. Insya Allah kita akan selamat dari kecurangan, dari kemunafikan. Kita akan menjadi orang yang diridhai oleh Allah. Insya Allah. Amin ya robbal. Alah jadi Pak Bu, yang banyak-banyak mek kaji kita lah. Itulah tausiah kita malam ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. InsyaAllah subuh kita sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.